Walaupun kini mantan Gubernur Sumsel sekaligus Dewan Pembina jalani penahanan oleh Kejaksaan Agung karena terlibat perkara korupsi, namun DPD Golkar Sumsel akan tetap solid. Ditetapkannya status tersangka mantan Gubernur Sumatera Selatan sekaligus Dewan Pembina DPD Golkar Sumsel, Alex Nurdin oleh Kejaksaan Agung beberapa waktu yang lalu, ternyata tidak membuat pengurus DPD Golkar Sumsel hingga daerah di Sumsel goyah. Para pengurus sampai saat ini masih tetap solid untuk memajukan partai berlambang pohon beringin ini. Anita Nuringhati, salah satu pengurus Partai Golkar Sumsel menjelaskan, jika masalah hukum yang menjerat Alex Nurdin diserahkan ke pihak kuasa hukum untuk mengurus. Sedangkan untuk partai, mereka akan membuat program-program yang telah ditunjuk hingga ke tingkat dasar. Kami dari DPD Partai Golkar tadi sudah rapat baik dengan pengurus pleno luas dengan kabupaten kota secara Zoom. Tadi 17 kabupaten kota mengikuti secara Zoom, yang pada intinya ada beberapa program untuk konsolidasi partai dan program-program di dalam melaksanakan tugas perintah partai sampai ke bawah. Itu kita sudah menunjuk beberapa program yang harus segera dilaksanakan oleh DPD Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, menurut salah satu pengamat politik di Sumsel, Partai Golkar Sumsel harus mengkonsolidasikan pengurus dan mengambil hikmah. Mengkonsolidasikan, sebab di Golkar sendiri kabarnya ada berapa fraksi ya. Ada Paksi Pak Alex sendiri, ada Paksi Pak Kahar, ada Paksi Independen. Dengan momen ini jangan memperkuat faksi tersebut. Ambil hikmahnya, malah mengkonsolidasi. Jangan ada yang mengambil keuntungan dengan peristiwa Pak Alex yang menjadi tersangka ini. Ini sangat tidak bijak lah. Sangat jauh dari etika kesantunan atau moralitas berpolitik yang tepat. Ditetapkannya status tersangka bagi Alex Nurdin sendiri cukup mengejutkan karena Alex merupakan mantan Gubernur Sumsel 2 periode yang telah membangun Sumatera Selatan. Firman Hidayat, PAL TV.